Salam teman-teman yang cerdas secara finansial. Dalam upaya kita untuk mengungkap rahasia kekayaan, kita dibanjiri dengan banyak pendapat dan saran. Masalahnya, seringkali mereka yang menawarkan kebijaksanaan ini tidak memiliki apa-apa selain lubang di kantong mereka. Jadi hari ini, aku memutuskan untuk berbagi tips dari mereka yang benar-benar telah mencapai keberhasilan besar diukur dengan banyaknya nol di rekening bank mereka. Orang-orang seperti ini jarang memberi saran, jadi jangan lewatkan. Semua siap? Baiklah, mari kita catat ini. Apa nasihat keuangan terbaik yang pernah kamu dapatkan dari seorang mentor? Misalnya, jika ada pelajaran tentang uang yang diajarkan oleh mentor yang selalu terpatri dalam pikiranmu, nasihat apa yang akan kamu sampaikan kepada generasi muda? Tetaplah kecil sementara waktu, kamu akan menjadi besar segera. Itu berarti jaga pengeluaran tetap rendah. Kapanpun uangmu sedang naik, jangan terburu-buru untuk membeli kulinan dan semua perhiasan, serta segala sesuatu seperti itu. Aku menghasilkan $30.000 sebulan dengan biaya operasional sekitar 3 atau 4.000. Baru setelah aku memiliki 1 juta dalam tabungan. Ketika aku merasa terpaksa beralih dari Kia Optima ke Maserati di tahun yang sama, saat itulah aku membelinya dengan tunai. Jadi kamu berhemat untuk sementara waktu. Ya, tentu saja. Lihat teman-teman, inilah yang dikatakan orang-orang cerdas. Tetap sederhana, jaga pengeluaran tetap rendah, dan jangan terburu-buru menuju kemewahan. Ini bukan tentang seberapa banyak yang kamu hasilkan, tapi seberapa banyak yang kamu hemat dan investasi ulang. Langkah besar datang kemudian ketika kamu benar-benar siap. Mari kita catat hal ini dan fokus pada membangun kebiasaan keuangan yang solid. Itu memang nasihat yang bijak, karena banyak orang begitu mereka mulai menghasilkan uang yang cukup layak, segera mulai membeli yang terbaik dari segalanya, tapi kemudian kesulitan untuk mempertahankan tingkat pembelanjaannya. Sementara itu, aku akan terus menghadirkan video keren seperti ini untuk membantumu mencapai tujuan. Senang melihat kalian semua hari ini, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga yang terbaik, dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Halo teman-teman, dan selamat datang. Di dunia bisnis dan keuangan, kita sering dihadapkan dengan keputusan, baik keputusan besar maupun kecil. Namun, terkadang ada keputusan yang dapat mengubah hidup seperti yang kita ketahui, mengubah sebelum menjadi sesudah. Dalam video hari ini, aku sudah memutuskan untuk menampilkan contoh seperti itu. Simaklah, salah satu keputusan finansial terbaik yang pernah kubuat dalam hidupku. Aku menjual rumahku. Aku melakukan kesalahan dengan membeli rumah dan memiliki banyak ekuitas di sana. Mengambil ekuitas tersebut, lalu membeli gedung apartemen. 7 tahun setelah aku membeli gedung apartemen tersebut, nilainya naik, lalu bank meneleponku dan berkata, "Hey, apa kamu ingin menyusun ulang pinjamanmu? Toh, itu akan jatuh tempo dalam beberapa tahun lagi." Ku bilang, "Tentu." Mereka menjawab, "Kami bisa membiayainya sebesar $60 juta, lebih dari pinjaman terakhir. Kami akan melunasi pinjamanmu yang sebelumnya sebesar 45 juta. Kami akan memberikan $60 juta. Awalnya hanya 15 juta dalam perjanjian tersebut." Ku bilang, "Aku akan memberi 4 kali lipat dari uang mukaku. Aku akan membayarkan uang mukaku ditambah $45 juta. Dan aku masih memiliki properti tersebut, dan itu masih memberikan arus kas yang baik." Lalu aku berkata, "Aku ingin bertanya sesuatu. Apa implikasi pajak dari $45 juta tersebut?" Mereka bilang, "Tidak ada." "Wow," kataku, "astaga, ayo berpesta." Jadi kalian bertiga melipat gandakan uang kalian dan aliran kas berjalan lancar. Masih lancar, masih punya asetnya. Ya, dan itu terjadi entahlah kira-kira 4 atau 5 tahun yang lalu. Aset itu sekarang bernilai $250 juta. Wah. Wow, itulah yang kusebut kesepakatan seumur hidup. Tapi sekali lagi, itu tergantung pada siapa yang kita bicarakan, bukan? Aku baru saja mencoba menghitung berapa banyak semua itu dalam kacang, dan kepalaku berputar. Setelah rezeki nomplok seperti itu, kupikir jika kamu bertanya kepada pria ini, apakah dia khawatir kehabisan uang, jawabannya mungkin akan terdengar seperti ini. Have you ever been broke before? Jadi ingat, teman-teman, beberapa keputusan keuangan benar-benar dapat mengubah hidup, dan dari contoh-contoh inilah kita harus belajar. Itulah kenapa aku sangat menyarankanmu untuk tidak melewatkan episode kami. Siapa tahu, besok kamu mungkin menghadapi peluang serupa, dan berkat apa yang kamu lihat di sini, kamu akan tahu persis bagaimana bertindak. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua, dan semua untuk satu.